Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valanaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku nggak akan meneruskan tentang KBBI dan PWB untuk part 4. Sabar dulu, karena aku juga akan mewujudkan keinginan kalian, requestan kalian di DM aku, yaitu gimana sih caranya membuat fiksi sejarah. Kemarin tuh ada yang minta, Kak kasih tipsnya dong buat fiksi sejarah gitu. Karena sekarang kan memang banyak nih platform yang membatasi kita untuk membuat novel romance. Jadi yang vulgar-vulgar gitu kan termasuk yang dibatasin gitu kan. Terus banyak editor-editor yang nyuruh kita untuk buat keluar dari zona nyaman. Jadi keluar dari genre kita gitu. Nah, salah satunya ini menarik sih, fiksi sejarah. Jadi kita tuh membuat novel tentang sejarah gitu. Nah, untuk membuat novel tentang sejarah sendiri memang ada yang harus kita tahu, ada yang harus kita pelajari biar fiksi sejarah yang kita buat ini tuh menarik gitu di hati pembaca. Nah, gimana sih caranya? Tipsnya gimana sih? Nah, kita langsung bahas aja. Belajar bareng with Valenas. Lagi-lagi kita harus berkutat dengan yang namanya membaca, mencari informasi, menggali informasi, riset gitu kan. Jadi ini adalah hal yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian membuat fiksi sejarah. Kenapa gitu kan? Karena dalam membuat fiksi sejarah itu kita harus tahu benar-benar latar belakang ceritanya itu mau diambil dari sudut pandang mana, mau diambil dari negara mana, mau diambil bagaimana gitu kan. Nah, karena sejarah itu kan macam-macam guys. Apalagi setiap negara itu memiliki sejarah. Kita tuh bisa mengambil sejarah dari Indonesia. Kalian tahu sendirilah, pelajaran sejarah banyak banget kan. Kita bisa ngambil latar belakang kerajaan mungkin gitu kan, dari kerajaan Bali, dari kerajaan Sriwijaya, terus ada Kutai Kertanegara. Kalian bisa mungkin mengambil latar itu. Atau kalau kalian lebih menarik lagi, menantang lagi diri kalian bisa tuh terbang ke negara lain gitu kan. Maksudnya membaca dan melihat ilmu dari sejarah negara lain biar bisa kita bikin cerita. Nah, karena apa? Di luar negeri juga banyak banget macamnya guys untuk sejarah ya kan. Apalagi di Eropa, Amerika, kalian mengambil latar Perang Dunia Kedua gitu. Di sana itu banyak banget sejarah yang bisa kita ambil guys, dari budayanya, dari sosialnya, dari peperangannya, romantisnya, itu ada semua. Nah, kalian bisa menggali informasi untuk mempelajari latar ceritanya itu harus kayak gimana. Itu yang pertama dulu guys. Biar apa? Semakin kalian mendekati realitas, semakin kuat pengaruh imajinasi ke pembaca guys. Itu kuncinya. Jadi kalau kamu kepengen imajinasi pembaca kuat atau menarik di hati pembaca gitu kan, kamu harus lebih mendekati lagi realitas saat kamu membuat fiksi sejarah. Jadi ketika kamu bikin fiksi sejarah tuh seolah-olah pembaca tuh ada di masa itu gitu. Maksudnya gini, jadi pembaca itu kalau sudah membaca ceritamu gitu ya, dia itu bisa membayangkan bener-bener bahwa cerita ini tuh ada di masa itu. Maksudnya kayak gitu. Jadi buatlah pembaca itu benar-benar mendalami ceritamu gitu. Kalau kamu membuatnya mendekati realitas, ya otomatis sih kita jadi percaya gitu. Pembaca tuh jadi percaya sama kamu. Oh iya, ini tuh ada di tahun 1979. Memang kayak gitu keadaannya. Kayak gitu guys. Oke, kita masuk untuk tips yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah jangan melakukan pemborosan informasi. Maksudnya gini guys, kita kan kalau riset, baca, itu kan kita pasti menyerap banyak informasi dan pengetahuan kita pun semakin banyak. Nah, biasanya kadang kita suka hilaf. Hilafnya gimana? Kita tuh nulis
di depan itu narasinya tuh panjang banget menceritakan sejarah gini. Padahal kalau kita di depan itu panjang banget gitu kan, itu malah terkesan membosankan guys. Jadi kalau misalnya kalian kepengen menceritakan, membuat narasi di depan gitu kan, itu secukupnya aja. Jadi adegan-adegan atau cerita yang belum saatnya ditampilkan jangan ditampilkan dulu. Biarkan imajinasi pembaca itu bermain dulu di sana gitu. Jangan langsung kamu berikan, kayak kamu sediakan gitu, udah kamu udah kamu utarakan gitu. Kan pembaca jadi kok kayak apa ya, kesannya tuh bertele-tele gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian bisa pakai teknik show don't tell tapi tidak menjelaskan dengan detail. Di videoku sebelumnya yang tentang show don't tell itu aku pernah ngomong kalau kita menggambarkan pasar, kita nggak langsung ngomong itu pasar guys gitu. Jadi kita menjelaskan suasana di pasar. Nah, kita bisa menjelaskan suasana di pasar itu tapi tidak detail gitu. Jadi di fiksi sejarah ini jangan terlalu detail karena mungkin sejarah itu pembaca tuh udah tahu sejarahnya seperti itu gitu. Jadi buatlah misteri. Nah, jadi ada ada kesan misteri di sini. Jadi jangan semuanya disediakan gitu buat pembaca. Jadinya kan bosenin gitu. Nah, terus jangan terlalu banyak dialog. Jangan menceritakan sejarah itu dengan dialog gitu. Jadi buatlah tokoh itu menceritakan sendiri. Tokoh ceritanya itu menceritakan sendiri sejarahnya. Jadi gak gamblang di dalam dialog gitu loh. Oh, ini negara Astina gitu misalnya. Jangan seperti itu. Jadi kamu biarlah tokoh itu menceritakan alur ceritamu itu dengan alami gitu. Jadi di dalam pemborosan. Jadi tips untuk tidak memborosan naskah ini maksudnya ya jangan sampai kamu membosankan dibaca sama pembacamu gitu. Jadi kamu harus benar-benar efisien untuk membuat narasi guys. Jadi kamu harus tahu di mana kamu menempatkan dialog, di mana kamu menempatkan narasi gitu kan. Kamu harus ngerti porsinya. Nah gitu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga nih guys, ini tips yang ketiga adalah kalian harus membuat konflik itu berakar dari settingnya. Maksudnya gini, jadi kamu kalau buat fiksi sejarah wajib banget kamu ambil konfliknya itu di tahun yang kamu ambil, di setting yang kamu ambil. Contoh, misalnya nih setting yang kamu ambil tuh di tahun 1965. Jangan kamu ambil konflik di tahun 1990 atau kamu ambil tahun sekarang gitu 2022. Itu bikin pembaca tuh nggak percaya sama ceritamu karena kamu kan lagi ngambil sejarah tahun 1965 kan gitu kan. Nah di sana kan konfliknya lagi perang guys. Perang misalnya antara Belanda dan Jepang misal, atau antara Indonesia dan Sekutu misal, atau antara Jepang dan Indonesia misal. Kayak gitu guys. Tapi kamu malah ngambil nih konflik di masa sekarang. Contoh, kamu malah ngambil konfliknya Ukraina sama Rusia gitu. Kan gak nyambung banget kan sama tahun atau setting yang kamu ambil gitu. Jadi kamu harus benar-benar menyesuaikan konflik itu dengan setting saat itu. Jadi kamu benar-benar harus riset di tahun 1965 itu ada apa aja gitu. Jadi yang bisa kamu buat konflik di saat itu tuh apa gitu. Ini untuk tips yang ketiga. Nah untuk tips yang keempat ini kamu bisa menyisipkan bahasa asli atau bahasa Jawa di dalam novelmu. Nah ini biasanya kamu bisa sisipkan di saat menyebutkan nama atau biasanya panggilan gitu kan, atau makian gitu. Kalian bisa masukin bahasa daerah di situ. Contoh nih untuk sebutan, misalnya kalau sejarah nih ada bisa nyebutin Kanda, Baginda, Dinda gitu kan. Atau misalnya kalian bisa pakai bahasa daerah kayak Neng gitu kan, Abang kayak gitu.
Atau misalnya kalian bisa menggunakan sebutan dari luar negeri gitu. Kan banyak banget kan sebutan-sebutan, misalnya pakai bahasa asing gitu kan, bahasa Inggris atau bahasanya di Eropa seperti apa gitu. Kalian bisa sisipkan di situ, nggak harus semuanya, tapi paling nggak cuma panggilan, sebutan atau makian. Kan banyak banget tuh. Biasanya kalau Jawa sih aku nggak tahu nih, belum pernah aku pakai makian untuk bahasa menyisipkan bahasa aslinya, karena memang jarang sih aku memaki dengan bahasa asli, nggak begitu ngerti soalnya. Nah, kamu bisa riset gitu, misalnya kamu ambil di Madura gitu, misalnya kamu di sana ngambil bahasa daerahnya untuk menyebutkan ayah itu siapa gitu misalnya. Itu kamu bisa masukkan itu guys untuk visi sejarahmu, karena itu akan membuat jadi lebih menarik ceritamu. Oke, kita lanjut ke tips yang kelima. Untuk tips yang kelima, kamu bisa menggunakan sudut pandang yang menarik. Jadi di sini kamu harus memilih sudut pandangnya itu mau dari yang seperti apa, guys. Kamu mau mengambil sudut pandang orang pertama. Kalau kamu ngambil sudut orang pertama, berarti kamu harus membuat pembaca itu seperti terjun ke dalam ceritamu gitu kan. Nah, kalau kamu ambil sudut pandang orang ketiga serba tahu, berarti di sini kamu diberi kekuasaan untuk luas gitu, menceritakannya dengan luas. Jadi kamu bisa dari berbagai arah kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu tuh lebih luas lah cakupannya daripada kalian mengambil yang sudut pandang orang pertama. Walaupun tidak menutup kemungkinan di sudut pandang orang pertama itu lebih menarik karena pembaca bisa merasakan langsung kejadian itu gitu. Jadi ikut merasakan apa yang kamu ceritakan di tulisanmu gitu guys. Jadi kamu harus memilih nih, kamu mau milih sudut pandang yang mana gitu. Oke, ini adalah 5 tips yang aku sampaikan, 5 tips yang aku cari, aku riset juga buat kalian, yang bisa kalian praktekkan gitu kan. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian gunakan saat kalian membuat fiksi sejarah guys. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian yang pasti ya. Dan buat kalian nih, makasih banget buat kalian yang selalu nungguin konten aku di setiap minggunya. Terus mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Dan kalau kalian nih punya ide atau saran buat aku untuk membuat konten apa lagi dan membuat apa gitu, misalnya mau bahas apa lagi gitu, kalian bisa komentar aja di bawah seperti biasa. Atau kalian misalnya belum jelas, kalian bisa komentar aja di bawah, pasti akan aku bales guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_ seperti biasa, karena aku bisa kasih informasi di story biasanya secara langsung. Biasanya tiba-tiba aku kasih informasi apa gitu di story. Nah, itu kalian bisa follow Instagram aku ya. Terus kalau misalnya kalian baru kunjungin konten aku, yuk like konten ini, terus klik subscribe, klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa nih untuk selalu tungguin channel aku di setiap minggunya juga. Dan jaga kesehatan kalian ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.